Pak Chandra, kita kembali ke wilayah Timur Tengah terkait dengan kepentingan Amerika di kawasan tersebut. Sebenarnya apa yang ingin dicapai oleh Amerika dengan dia menyerang Iran, mendukung Israel, bahkan sampai maksudnya sampai sejauh itu hanya sekedar untuk mempertahankan atau membuat harga minyak tinggi, mengorbankan nyawa segala macam. Memang itu udah hal yang biasa atau ada hal lain sih, Pak? Ataukah ini memang perpanjangan dari Israel Palestina yang memperebutkan the promised land itu, Pak? Atau ingin menumbangkan rezim Iran yang sekarang? Oke. Banyak pertanyaannya ya. Diberondong loh Pak Archandra. Boleh nggak kita melihatnya dari sisi geopolitik energi? Oh boleh dong. Ya, jangan geopolitik per se politik gitu ya. Ini geopolitik energi. Apakah setiap negara menginginkan atau mengimpikan kebutuhan energinya itu terpenuhi dengan mudah? Iya dong. Pasti. Setiap negara pasti. Ya. Negara bukan penghasil minyak sekalipun memimpikan itu, Pak. Itu. Terus caranya gimana? Ada negara yang punya kekuatan militer yang besar. Maka cara pertama yang mereka lakukan adalah menggunakan military force, kekuatan militer untuk mencapai energy security tadi. Dan itu terjadi sewaktu Perang Dunia Kedua. Ya. Perang Dunia Kedua, Jerman tidak punya minyak, tidak punya BBM. Ya, nggak ada di sumbernya. Nggak ada. Tapi untuk pesawat tempurnya, untuk kapal, untuk mobilisasi tentara, untuk tank, itu minyaknya dari mana? Ya, sementara seluruh negara tetangga dia serang. Ya. Nah, di saat itulah kita tahu bahwa Jerman punya cadangan batubara terbesar di Eropa selain Inggris dan Polandia. 3 negara. Jerman melakukan research untuk membuat synthetic oil, ya, minyak sintetik dari batu bara. Itu yang ribut sekarang di Indonesia itu to DMA. Nah, ya itu sejenis lah, itu coal liquid. Dan yang menemukan teknologi itu Jerman pada zaman Nazi. Ya. Sewaktu dia menemukan teknologi itu, maka dia dirikan pabrik-pabrik yang mampu menghasilkan synthetic oil. Saat dia berhasil memproduksi synthetic oil, dia declare Perang Dunia Kedua. Negara pertama yang diserang adalah negara yang punya batu bara, Polandia. Itulah cara yang punya kekuatan militer untuk mengamankan energi security-nya. Ya. Terus ada negara lain nggak yang menggunakan kekuatan militer untuk mencapai energi security-nya? Ada. Jepang, Perang Dunia Kedua. Lah, Jepang tidak punya oil and gas, tidak punya juga batu bara. Terus gimana dia mau pesawatnya bisa terbang? Pesawatnya terbang sampai ke Indonesia. Ya, kapalnya sampai ke sini. Nyerang Pearl Harbor juga. Ya. Nah, ini lagi-lagi belum punya nuklir lagi waktu itu. Kita bicara tentang geopolitik energi. 80% kebutuhan minyak Jepang pada tahun 40-an itu atau 30-an itu berasal dari Amerika. Berarti itu jauh sebelum Pearl Harbor. Jauh sebelum Pearl Harbor. Pearl Harbor belum terjadi, ya. 80% itu dari Amerika. Dari mana? Standard Oil dari Rockefeller. Impor ke Jepang. Nah, Jepang mungkin waktu itu agak genit kali ya. Dia mulai okupasi Cina. Mulai ganggu Cina kan. Kalau kita nonton film kungfu atau apa kan, tentara Jepang dengan menyerang itu padepokannya Cina. Ya kayak gitulah. Diingatkan oleh Amerika, jangan dikasih sanksi. Jadi teori sanksi-sanksi yang sekarang tuh sanksi terhadap itu sudah berlaku, udah kena Jepang embargo itu gitu ya. Ya. Pada saat itu kasih sanksi. Nah, Jepang agak genit lebih lagi. Dia bikin perjanjian ketiga negara itu. Jepang, tripartite itu Korea. Bukan. Itali,
sama Jerman. Tambah marah lagi Amerika. Akhirnya Amerika ngasih embargo penuh, 80% itu tidak ada lagi minyak buat Jepang. Perang Dunia Kedua lah waktu itu dar ya, Pak Archandra. Sebelum itu Perang Dunia Kedua kan? Amerika belum masuk Perang Dunia Kedua. Maka Jepang dengan kemarahannya apa yang dia lakukan? Dia serang Pearl Harbor. Jadi bukan ya. kesalahan apa? Kekesalan Jepang yang 80% volumenya itu nggak dapat, dia lampiaskan lewat apa? Nyerang Pearl Harbor. Kamikaze, pasukan berani mati. Belum, kamikaze-nya belum juga tuh. Belum. Jadi setelah itu apa? Kemana sumber minyak yang ada waktu itu di mana coba? Ke Indonesia. Maka dia lengkap itu kalau kira-kira ya. Filipina dia lengkap, Taiwan dia lengkap, langsung masuk Brunei Malaysia. Dia Brunei langsung, kenapa dia lengkap ya segitu kayaknya? belum ada minyak waktu itu, belum. Belum ditemukan Belum kalau nggak salah belum ya. Yang sudah ada tuh di 5 daerah Indonesia itu. Pangkalan Berandan, ya, Pelaju Sungai Gerong, Cepu, Balikpapan, satu lagi lapangan Sele di Kepala Burung. Nah kalau mau ke mana, ke BP Tangguh sekarang kita mendarat di mana, di Jepura. Sorong ke Dabo, itu pesawat kecil. Di Dabo itu ada lapangan Sele itu tahun itu yang berproduksi cukup besar dan produksinya tidak memerlukan refinery untuk dipakai di pesawat. Minyaknya light ya. Wow. Dan sekarang bunker-bunker di Dabo tuh, bunker Jepang tuh masih banyak di sana. Saya pernah berkunjung ke sana lihat itu sebelum kita naik kapal lagi ke mana, ke BP. Nah ini bukti bahwa yang dicari oleh Jepang dengan cara militer untuk mengamankan security energinya kemana? Indonesia. Jadi kita baru satu membahas bahwa energy security itu lewat militer. Berarti yang 5 itu yang nemuin Belanda ya? Ya kita kan dijajah Belanda waktu itu. Iya, yang 5 itu yang nemuin Belanda, terus Jepang lihat, nah ada nih, udah, ambillah gitu. Baru tahu kita ya. Ternyata. Nah, coba kalau kita urut lagi, geologis Belanda yang ada di mana, di Balikpapan itu yang melakukan ekspedisi kemana tahun 37-an itu, ke Papua yang menemukan Freeport. Oh Belanda ini. Itu Belanda menemukan Freeport. Si Dozi, engineer-nya itu. Nah itu nanti episode yang lain yang kita belajar. Panjang Pak, 3 jam banget ke siapa? Berarti Indonesia udah kaya raya sejak lama Pak? Kalau mau saya tulis itu di IG saya itu, baca buku 3 trilogi buku itu yang dikarang oleh Daniel Yergin. Satu adalah The Price. Ini yang menceritakan, yang saya ceritain itu lewat The Price itu. Yang kedua The Quest, yang ketiga The New Map. The New Map itu bicara tentang renewable energy, apakah segala macam, ya. Saya cerita ini semoga saya nggak salah membaca, mengartikan itu. Tapi kalau dari kita urut logikanya bener sih Pak. Tadi kan udah Jerman, kemudian Jepang. Selanjutnya Pak, negara yang menggunakan militer untuk mengamankan energi security negaranya. Tapi dia cara kedua itu bukan militer lagi, politik. Setelah sekutu menang, kemudian pemenang sesungguhnya dari Perang Dunia Kedua apakah sekutu? Kata Daniel Yergin bukan. Pemenang sesungguhnya adalah Amerika. Maka dibikinlah buku judul bukunya The Prize, hadiah. Sampai sekarang masih pemenang. Mungkin harus perang lagi biar ada yang menang lagi. Hadiah. Dan hadiah itu di mana aja hadiah didapat. Nah, ini jadi menarik. Apakah hadiah itu ada di Indonesia apa tidak? Nanti itu subjek yang lain lah. Kita bicara tentang Iran ya hari ini ya. Iran. Nah, jadi cara kedua itu adalah politik. Nggak perang lagi, politik. Oke, gimana cara politiknya? Amerika tahu waktu itu bahwa ada discovery minyak besar di Arab Saudi. Maka, tahun berapa itu Pak? 40-an. 40-an, ya. Amerika bilang ke Saud family, oke, minyaknya buat saya. Karena saya pemenang Perang Dunia Kedua. Waktu itu kayak pemenang Piala Dunia. Iya. Lah, kalau pemenang nggak tentu harus ada hadiahnya. Itu menurut teorinya ya. Kalau udah
Udah 80 tahun Iya. ya masih. Lanjut, Pak. Masih pemenang aja. Belum ada yang baru soalnya. Iya. Silakan lanjut, Pak. Ya. Terus dia deal dengan Saud family, volumenya buat saya, keamanan saya jamin. Sampai hari ini bukan. Iya. Aramco tuh Arabian American Company. Nggak ada Arabian European American Company, nggak ada. Enggak ada. Itu Tapi- sampai sekarang ya kan? Tapi Sampai emang sekarang. Arab Saudi tuh ya Amerika banget, mobil-mobilnya. Nah, Amerika banget, Pak. ya, itu cara politik yang pertama. Itu awal Aramco terbentuk. Iya, Tahun 40-an tuh berarti. iya. Waktu itu Setelah Perang Dunia kerajaan Kedua lah. Arab Belum sekuat yang Mewah sekarang. bukan. Ya, maka dia perlu proteksi. Yang memberikan proteksi itu adalah Amerika. In return, yang memberikan apa ya? Sorry. Berarti Yang menemukan potensi. Bisa dibilang Amerika dong, Pak. itu daerah itu dulu yang mengatur setelah Ottoman Empire jatuh. Iya. Itu siapa? Inggris kan. Iya. Yang membagi-bagi itu Inggris. Iya. oke. Sampai tahun 48 yang mendirikan Israel juga Inggris. Iya, iya. Jadi Inggris. Tapi yang pemenang siapa? Amerika. Ah, ya sudah. Berarti waktu itu Amerika nego Aramco itu bersama kakeknya Muhammad bin Salman ya? Iya. Iya, kakeknya ya berarti. Iya, si Saud. Iya. Nah, lanjut lagi kita. Lanjut. Menarik ini. Sejarah energi dunia ini. Wah, Ngeri ya. ngeri banget. Ya, tapi nggak ada pretensi bahwa ini jelek, buruk. Ini hanya data. Oh ya. iya, Pak. Iya, Iya. Data ya. Cara kedua, ini empirik juga. Untuk mendapatkan energy security, kita kan adalah perjanjian tadi. Yang kedua itu adalah lewat pengamanan jalur transportasinya. Ya, jalur transportasi utama waktu itu Suez Canal dengan Panama Canal. Maka energy security Eropa goyang waktu itu sewaktu Gamal Abdel Nasser, presidennya Egypt atau Mesir, menasionalisasi Suez Canal. Jalur minyak yang ke Eropa itu Suez Canal dinasionalisasi oleh Mesir. Dari mana? Dari Perancis, Inggris dan Israel. Tahun berapa itu, Pak? Tahun berapa ya nasionalisasinya itu? Mungkin 50-an kali ya. Tahun Ya. 60-an. Ya. Ya, European Akibatnya apa? Energy crisis sih. Energy security Eropa terganggu. Itu cara kedua. Sekarang zaman modern ini, karena minyak sekarang Kuwait memproduksi, UAE memproduksi, Qatar memproduksi, itu kan baru-baru ini ya relatif baru dibandingkan lain. Ditambah Arab Saudi yang semakin besar, maka jalur transportasi minyak yang salah satu terpenting sekarang selain Suez Canal dan Panama Canal, Selat Hormuz. Karena 20% dari kebutuhan dunia ada lewat di selat itu. 20% ya, iya benar 20%. Maka cara mengamankan energy security adalah mengamankan jalur transportasi yang dalam hal ini adalah Selat Hormuz. Memangnya Iran bisa tuh menutup selat itu kalau dia mau? Karena itu di depan pantainya dia. Oh ya. Apakah untuk jadi penguasa? Monggo, saya jadi penguasa. Enggak, saya berkuasa katanya. Tinggal Tinggal tutup aja. kayak waktu Rusia Ukraine. Rusia nutup Black Sea. Ya, kan terganggu waktu itu supply gandum. Gandum segala macam di Eropa ya. Iya. Kan nggak perlu izin ya kan? Nggak perlu, iya. Mungkin sama kali ya. Nah, Kan jadi- lebih baik minta maaf. 3. Kita minta izin. 3 nih, satu lagi ya, Pak ya. Politik udah. Nah, masih politik ini. Iya, masih politik. Masih politik. Politik yang keempat itu adalah dengan mengganti national leadership-nya mereka. Oh. Contoh, Pak. Contoh, Mengganti kepemimpinan nasional iya, di negara itu. Negara itu biar mengamankan suplainya. Contoh, waktu Iran tahun 50-an itu Mossadegh jadi presiden. Iya. Mossadegh itu mengusir Anglo-Persian, perusahaan Anglo-Persian, perusahaan minyak Anglo-Persian milik Inggris, itulah cikal bakal kalau nggak salah saya BP, British Petroleum. Dia usir sama. BP itu berarti dari Iran awalnya. Kalau menurut ini iya. Dan itu yang diusir oleh si Mossadegh, maka terganggulah energy security di Inggris. Tapi setelah itu
Mossadegh dijatuhkan lewat Shah Iran diinstal oleh Amerika. Diinstal oleh Shah Iran, maka amanlah suplai minyak, masuklah perusahaan-perusahaan Amerika ke Iran. Waktu itu hanya Inggris. Inggris yang mungkin yang BP tadi agak marah, nggak dapat 100% lagi. Kata Amerika, saya 60 Anda 40 bagi. Masuklah Amerika. Sampai revolusi 79 Khomeini masuk. Sampai hari ini Amerika nggak bisa masuk lagi sana. Jadi waktu itu Shah Iran dibentuk oleh Amerika, sampai terjadi revolusi, Khomeini masuk, Amerika udah sulit tuh untuk udah nggak bisa masuk lagi. Sampai sekarang. Tidak ada satu negara pun yang bisa intervensi Iran sekarang. Ya. Cara dan cepatnya, cara kelima apa? Pembentukan OPEC. Ini tadi belum dijelasin. Nah, pembentukan OPEC ini, jadi OPEC itu bagian dari politik juga sebenarnya. Lah iya. Makanya saya selalu bilang geopolitik energi. Ya, kita harus paham kenapa OPEC terbentuk. Jadi konsesi itu dulu bagi hasil itu seperti apa sih? Oh, Arab Saudi punya. Oke. Yang menentukan harga itu pembeli. Amerika bilang, harganya 10 ya, $10 per barrel. Saya kasih kamu $3. Ya diterima oleh Arab Saudi. Tapi Arab Saudi juga menyekolahkan orang-orang dia kemana? Ke Harvard. Salah satunya kalau nggak salah menteri perminyakannya itu di Harvard. Buka wawasan. Dia bilang belum tentu loh penjual yang menentukan harga, pembeli juga bisa nentuin. Tanya sama Venezuela juga produksi juga sama. Tanya ke Iran juga sama. Ya udah, kita ngumpul di Baghdad tahun 60-an, bentuk OPEC. Dibentuk OPEC, dibilang ke negara OECD, sekarang yang menentukan harga OPEC, bukan Anda lagi. Terganggu nggak energy security negara-negara OECD? Terganggu. OECD itu negara-negara maju ya? Iya, negara 30-an country lah. Iya. Apa yang dilakukan untuk melawan OPEC? Maka terbentuklah sampai hari ini apa yang dinamakan dengan International Energy Agency. Jadi IEA itu adalah proksi dari negara maju, OPEC itu adalah proksi dari negara-negara penghasil minyak. Sekarang yang bertempur itu untuk politiknya menentukan atau yang berpengaruh terhadap energy security. Harga, volume, itu cara kelima untuk politik. Nah, tadi militer sudah, politik sudah. Cara yang ketiga yang paling gampang yang dilakukan oleh Jepang, Korea, Singapura, teknokratik namanya. Dagang aja. Di sana ada lapang minyak, oke saya PI dong, beli share-nya berapa? 50%. Nanti volumenya ke saya ya. Di situ di Amerika ada, saya masuk dong. Nggak ada perang, nggak ada politik, masuk aja dagang. Ya chip in aja gitu. Chip in aja, ya. Tapi saya nggak mau dibayar dengan uang. Apa yang bayarnya? Volume. Karena energy security itu uang kalau dimasukin ke kilang dia nggak jadi minyak. Yang bisa menjadi minyak itu adalah kalau crude, maka dia minta crude-nya. Di situ juga konsep domestic market obligasi itu adalah konsepnya bukan uang, DMO itu. Ya, DMO itu konsepnya ada volume, molekul, sehingga bisa kita olah. Sehingga ada orang bilang Singapura tidak menghasilkan minyak, tapi dia punya kilang di negaranya. Iya. Coba kita lihat lagi kalau gitu. Mau subjek itu? Mau? Enggak. Kalau orang nanya, ini kok